Oke, jadi ini kamera NX 3000 ya, dari Samsung. Sebenarnya kamera ini normal-normal aja ya, setelah saya perbaiki. Pas saya beli kamera ini memiliki masalah pada dial mode-nya yang stuck ya, nggak bisa berubah, nggak bisa pindah walaupun kita putar-putar, walaupun kita ganti. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan dan saya akan membuka kembali, membongkar kamera ini, menjelaskan kepada teman-teman semua sebenarnya bagian mana yang mengalami kerusakan ketika kamera ini dial mode-nya tidak berfungsi. Oke, kita buka saja. Yang pertama kita lakukan adalah membuka skrup di bagian bawah ini. Di sini ada, harus saya keluarkan dulu baterainya. Kita buka skrupnya. Sini ada berapa skrup ya? Ada 7 skrup di bagian pinggir dan bawah, pinggir kiri, pinggir kanan ya. Kemudian di bagian sini juga kita harus membukanya. Bagian ini juga harus dibuka ya, karena di sini ada baut, maaf, jadi maksud saya baut, bukan skrup baut sama ya. Nah, pokoknya di sini juga ada 4 baut yang harus dibuka agar kita bisa membuka bagian sini LCD-nya dan tombol di samping LCD ini. Oke, kita buka. Tujuan kita sebenarnya di sini adalah untuk membuka cover atasnya ini ya, karena di sini letak dari bagian yang mengalami kerusakan yang ingin kita perbaiki. Setelah itu kita bisa mencongkel bagian ini. Tapi hati-hati karena di sini ada fleksibel LCD yang bisa sobek kalau kita tidak membukanya dengan hati-hati. Oke. Ini fleksibel LCD-nya. Ini ya. Dan bukanya terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita
akan membuka bagian cover atasnya ya, bagian cover atasnya ini. Tapi sebelum itu kita harus membuka fleksibel ini terlebih dahulu, karena ini adalah fleksibel yang menghubungkan antara boardnya, motherboard ini, kamera ini maksud saya, dengan bagian cover. Oke, setelah itu kita membuka baut di sini. Di sini ada baut ya. Nah, baut ini akan kita buka. Udah, ini aja ya. Sekarang kita tinggal membukanya dengan hati-hati. Bisa kita sedikit jengkel di bagian depan untuk membukanya. Oke. Ini bagiannya akan kita perbaiki. Ada di sini, di dial mode-nya. Oke. Kemudian kita membuka baut ini ya, baut ini untuk melepaskan boardnya. Dan di sini ada baut satu lagi. Oke. Hati-hati ya, karena di sini ada bagian mikrofon yang rawan untuk terputus. Harus hati-hati dalam membukanya. Ini ya. Jadi bagian dial mode itu terhubung ke sini ya. Terhubung ke sini. Ini yang akan berputar ketika kita memutar dial mode-nya. Contohnya seperti ini ya. Saya contohkan sebentar. Oke. Bagian dial mode ini yang akan berputar ketika kita memutarnya. Ketika memutar tombol dial mode maksud saya. Nah, ini kan. Seandainya kita mau membersihnya dengan cairan pembersih juga akan lebih bagus lagi, tapi biasanya masalahnya itu bukan di sini. Masalahnya itu ada di sini. Nah, bagian ini yang saya perbaiki. Bagian ini. Di sini sebenarnya yang menahan, dan di sini ada bentuk seperti setengah lingkaran ya, parabola. Biasanya pada umumnya, normalnya maksud saya. Di sini ini adalah karet ya, karet dari pabriknya ya, dari pabrik kamera ini. Di sini adalah karet. Ini yang menahan ketika kita memutar tombol dial mode, maka yang pada bagian motherboard board yang tadi juga akan berputar sehingga modenya akan berubah. Namun ketika terjadi masalah error, atau bukan error ya sebenarnya, itu adalah mode dialnya itu tidak berfungsi walaupun kita putar, modenya tidak akan berganti. Jadi masalah utamanya itu di sini, di karetnya ini. Tapi ini udah saya ganti ya dengan plastik. Saya bentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai setengah lingkaran agar bagian pada board yang tadi itu terkunci, sehingga ketika kita memutar ini, bagian pada board itu ikut berputar.
Biasanya yang menyebabkan terjadinya stuck pada mode walaupun kita memutar modenya ini adalah karena bagian karet di sini sudah lapuk dimakan usia ya. Biasanya itu akan lapuk, dan ketika kita memutarnya itu malah menjadi rusak. Karetnya itu akan lebur, tidak bisa menahan bentuk dari tengah lingkaran pada board tadi. Itu mengakibatkan bagian pada board tidak akan berputar. Nah, itu sebenarnya yang membuat bagian board yang membuat mode tidak berubah ketika kita memutar bagian ini. Atau juga kadang masalahnya itu seperti ini. Ketika kita memutar, misalnya kita memilih mode P malah ke mode A, atau ketika kita pilih mode S malah ke mode M, atau sebaliknya. Nah, itu biasanya itu juga sama, karetnya yang bermasalah, namun bagian pada board itu masih tertahan tapi pada posisi yang salah, sehingga ketika kita memutar mode dialnya ini malah error ataupun nggak benar ya. Maksudnya ketika kita milih P malah ke A, kita milih A malah ke S, ataupun sebaliknya. Jadi yang diperbaiki itu adalah bagian ini. Di sini ada bagian putih. Ini yang bagian putih ini udah saya ganti ya. Pakai plastik saya lubangin sedemikian sehingga bisa menahan bagian pada board tadi. Oke. Cuma itu aja sih sebenarnya harus diperbaiki. Tapi sebelum kita memasang bagian yang putih ini, kita akan lebih mudah memasangnya ketika kita membuka dua baut ini. Kalau saya buka juga ya, jelasannya udah nggak apa-apa, dibuka aja. Oke. Jadi bagian ini yang kita perbaiki. Kita sudah membuka bautnya, maka bagian ini akan mudah untuk terlepas. Dan hati-hati, di sini ada dua bola besi, dari besi atau aluminium dari stainless yang nggak tahu. Yang jelas ini tidak boleh hilang agar ketika kita memutar dialnya ini akan terasa ngeklik ketika sesuai pada mode yang tertera. Nah, cuma itu aja ya, itu aja. Sebagiannya itu ada di sini, yang putihnya itu. Bentar, belum fokus. Nah, ini yang saya ganti. Kelihatan jelas kan, bentuknya tidak terlalu sempurna, tapi ini mampu menahan bagian pada board tadi sehingga bisa berjalan normal lagi. Oke, saya tinggal pasang kembali. Itu tinggal dipasang balik. Oke. Dan jika masalahnya memang terjadi pada bagian karet tersebut, ketika sudah diganti, saya jamin mode dialnya akan kembali normal. Tinggal dipasang saja. Oke, kita sesuaikan dengan posisinya ya. Oke, pasang kembali.
Oke. Pasang kembali seperti semula. Pasang kembali fleksibel yang tadi kita buka. Kemudian kita pasang kembali bagian LCD. Ingat untuk memasang fleksibelnya. Oke. Oh maaf, ternyata ada yang terlupa. Saya melupakan bagian ini bawahnya, besi yang berfungsi sebagai mounting ya, mounting dari kamera ini. Saya lupa pasang. Sebenarnya bagian ini bisa tidak kita buka kayaknya, tapi saya buka saja untuk melancarkan step yang tadi. Oke, kita pasang. Bentar, ini belum benar. Ya, ini belakangan ya buat yang ini, karena masuk ke sini juga. Kita pasang fleksibel LCD. Oke, sudah. Oke, tinggal pasang bautnya yang tadi saja.
Wi-Fi, panorama, mode S, manual, shutter speed priority, mode aperture priority, mode P, auto. Jadi ya, perbaikan seperti ini bisa kita lakukan kepada beberapa tipe kamera Samsung NX yang memiliki model-model mirip seperti NX3000 ini, seperti NXT300 dan beberapa kamera NX lainnya lah. Yang penting modenya ini mirip-mirip kayak modelnya kayak gini aja ya. Jadi seperti itu. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih, tolong membantu like, komen, dan subscribe channel saya untuk membantu saya, untuk memberikan saya dukungan agar saya lebih semangat lagi membuat video tutorial untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, sukses selalu.